6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta merayakan pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Kisah Tuhan Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung sangat menarik untuk digali lebih dalam. Kemunculan 2 tokoh dalam Perjanjian Lama, Musa dan Elia, mempunyai arti tersendiri untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Musa adalah tokoh besar dalam Perjanjian Lama. Musa seorang pemimpin yang berperan besar dalam memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Musa dengan bimbingan Allah membentuk bangsa Israel menjadi umatnya Allah. Musa adalah figur terpenting dari kelima hukum Taurat yang menjadi jiwa dalam kitab suci orang Yahudi. Maka berbicara tentang Musa tentu tidak bisa lepas dari 10 perintah Allah. Ketokohan Musa sebagai nabi tidak hanya dikagumi dan sangat populer di kalangan umat Kristiani, tetapi juga di kalangan saudara-saudari kita umat Muslim dan Yahudi. Sedangkan Elia adalah figur menonjol dalam memperkenalkan semangat kenabian dalam Perjanjian Lama. Elia menjadi perantara Allah dengan umatnya. Sama seperti Musa
Nabi Elia juga dicatat dalam Perjanjian Baru dan dalam Al-Quran. Nabi Elia dihormati baik dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Ia berasal dari Tisbe di Gilead. Musa memperkenalkan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, sehingga tercipta suatu perjanjian antara Allah dengan bangsa pilihannya, yaitu Israel. Sedangkan Elia berperan sebagai penjaga umat Allah, bangsa pilihan ini, untuk setia dalam perjanjian. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran kedua tokoh penting ini menekankan peran dan tugas yang diemban Tuhan Yesus Kristus sebagai penyambung tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus Kristus menciptakan suatu perjanjian baru antara Allah dengan manusia, termasuk kita. Ada perbedaan perjanjian Allah dengan manusia antara yang dibuat Musa dan dengan yang dibuat Tuhan Yesus Kristus. Perjanjian yang dibuat oleh Musa ditulis di atas loh batu. Sedangkan perjanjian baru dibuat Tuhan Yesus di dalam dirinya sendiri. Bahkan diri Tuhan Yesus itu sendiri yang menjadi bukti perjanjian itu. Di dalam diri Tuhan Yesus, janji Allah terpenuhi. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga menjaga dan membimbing umat Allah untuk setia kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, atas peristiwa menakjubkan di atas gunung itu, ketiga murid yang menyertai Tuhan Yesus tentulah bersukacita. Secara manusiawi, pasti mereka ingin membagikan pengalaman itu kepada orang lain. Akan tetapi Tuhan Yesus melarang mereka memberitahukan kepada orang lain. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tahu orang banyak tidak akan mempercayai cerita mereka. Pada waktu itu, penolakan akan kehadiran Tuhan Yesus semakin kuat. Oleh sebab itu, cerita apapun tentang dirinya akan membuat marah penguasa dan orang-orang yang punya pengaruh, yaitu para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Bacaan Injil hari ini menegaskan tentang Tuhan Yesus, Mesias, Sang Juru Selamat. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Sabda Allah dari dalam awan kepada ketiga murid itu menegaskan tentang perutusan Tuhan Yesus. Dia lebih besar dari para nabi, lebih besar dari Musa dan Elia. Kedatangan Tuhan Yesus adalah menggenapi semua yang dinubuatkan para nabi. Kita bersyukur menjadi kelompok perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus melarang muridnya menceritakan yang terjadi pada dirinya sebelum kebangkitannya, kini Tuhan Yesus memerintahkan supaya hal itu diwartakan. Tujuannya supaya semua orang diselamatkan. Namun, sama seperti yang dialami para murid, kabar keselamatan yang kita wartakan tidak akan begitu saja didengar, apalagi diterima orang lain. Namun demikian, Tuhan akan mendampingi dan menguatkan kita dalam mewartakan kabar keselamatannya, sehingga semua orang bisa menikmati kemuliaan bersamanya. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk lebih mengenal diri-Mu. Hantarkan kami pada Allah dan didiklah kami untuk lebih setia
pada iman dan jalan-Mu, sehingga kelak kami layak hidup mulia bersama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.